Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan membahas mengenai turunan, bro. Ada dua soal ya yang hendak saya bahas. Satu SNMPTN tahun 2011 ini soalnya. Dan yang kedua soal UMGM tahun 2009. Ini mengenai turunan, tetapi hati-hati di sini jangan sampai terjebak ya ngerjain soal ini ya. Nah, yang tahun 2011 SNMPTN seperti ini soalnya. Grafik Y sama dengan F aksen X ditunjukkan pada gambar berikut. Pernyataan yang benar tuh yang mana, bro? A, B, C, D, E, tapi karena tidak muat saya bikin 3 aja ya. Hati-hati, ini adalah grafik dari Y sama dengan F aksen X, bukan Fx, bro. Nah, hati-hatinya di situ ya. Oke, teorinya seperti ini. Nah, saya bahas di sini ya teorinya. Ini mengenai turunan. Turunan pertama, turunan ya. Turunan pertama itu sama dengan gradien, bro. Gradien ya. Ada beberapa kondisi dari gradien atau turunan. F aksen itu berarti turunan pertama atau gradien ya. Pertama positif, kedua negatif, dan yang ketiga 0. Kita tahu kalau F aksen positif maka F-nya, grafik dari F-nya, ini F aksen, ini F, ini naik. Nah, ini teorinya ya. Kalau negatif, F aksennya negatif, F-nya turun. F aksennya 0, ini tidak naik dan tidak turun F-nya, tetapi mendatar atau stasioner. Stasioner itu ada dua, maksimum sama minimum ya. Atau saat stasioner ini diperoleh maksimum maupun minimum, tapi sifatnya lokal atau relatif. Apa maksudnya, bro? Misalnya kita punya grafik seperti ini, bro. Misalnya anggap seperti ini adalah grafik Fx ya, bukan aksen, ini Fx, dari Fx. Maka gradien atau kemiringan dari kurva di titik ini, kemiringannya tuh ini, bro, di sini. Kemiringan di sini beda lagi ini. Kemiringan sini mungkin beda lagi, di sini beda lagi. Di titik ini kemiringan seperti ini, di titik ini beda lagi, di sini beda lagi. Setiap titiknya ternyata dia berbeda. Ini kemiringan di sini dan ini kemiringan di sini. Kemiringan sini beda lagi, bro. Kemiringan atau gradien kurva di setiap titiknya berbeda. Lihatnya dari kiri, ini namanya naik. Nah, yang sini naik, yang ini namanya turun ya. Ini naik lagi. Nah, saat naik ini berarti F aksennya ini positif, bro. Turunannya positif. Ini berarti turunannya negatif di sini. Ini naik lagi, berarti turunan pertamanya ini positif. Lah, yang ini stasioner, bro. Yang ini kan berarti dia tidak naik, tidak turun, ini mendatar. Ini namanya di sini stasioner. Di sini stasioner. Nah, stasioner. Yang ini juga stasioner ya. Berarti F aksennya ini 0, ini juga F aksennya 0. Nah, saat stasioner ini diperoleh, ini namanya maksimum lokal atau relatif. Yang ini ya, ini namanya minimum lokal atau relatif ya. Atau disebut juga ini titik balik maksimum, ini titik balik minimum. Kenapa ini disebut lokal? Karena maksimumnya ini maksimum untuk lingkup segini aja, bro. Karena kalau diteruskan ternyata ada yang lebih tinggi. Berarti ini cuma lokal doang, bukan global. Atau dia relatif, hanya untuk lingkup segini.
Ini juga sama, ini minimum atau terendah hanya untuk lingkup segini, karena jika ini diteruskan mungkin ada yang lebih rendah, bro. Makanya dia disebut lokal atau relatif. Oke, terpahami ya? Nah, sekarang kita ke soal. Ini SNMPTN tahun 2011. Grafik Y sama dengan F aksen X. Hati-hati, ini F aksen X ditunjukkan pada gambar. Pernyataan yang benar adalah, apakah A fungsi F mempunyai titik minimum di 0,-1? Ini memang 0,-1 ya, ini 0,-1. Benar tidak, bro? Hati-hati. Ini F, bro. Padahal ini adalah grafik dari F aksen. Nah, ini. Jadi jelas salah. Kalau ini F aksen benar, minimumnya 0,-1. Kalau F aksen, ternyata ini F, berarti salah, bro. Bukan itu ya. Nah, gimana ngerjainnya? Oke, sekarang kita lihat kondisi F aksen ini dalam garis bilangan aja deh, biar lebih enak. Sebentar, perhatikan ini adalah titik berapa ini, bro? Min 2 tuh X-nya ya. Y-nya 0 ya. Yang ini 2,0. Ternyata Y-nya 0. Apa itu Y? F aksen X. Berarti F aksen X-nya 0. F aksen itu Y-nya ya. F aksen X-nya itu 0 saat X-nya min 2 sama 2. Berarti kalau dia min 2 sama 2 dia 0. Berarti ini stasioner, bro. Di kanannya 2 bagaimana? Di kanannya 2, F aksen atau Y-nya kan di atas sumbu X tuh. Di atas sumbu X itu artinya Y-nya positif. Antara min 2 sampai 2 di bawah sumbu X, berarti Y-nya negatif, yaitu F aksen, berarti F aksennya negatif. Di kirinya min 2 ke kiri, ini min 2 ke kiri ya, grafiknya di atas sumbu X, berarti Y-nya positif, yaitu F aksen, F aksennya positif. Nah, ini tidak kita terjemahkan ke F, bro. Kita tahu F aksen positif tadi, F-nya kurvanya itu naik, nah kayak gini. Negatif F aksennya, F-nya berarti turun sampai 2, setelah itu naik lagi dan seterusnya, ini naik gitu. Nah, yang ini namanya maksimum lokal atau relatif, dan ini namanya minimum lokal atau relatif. Jadi mana yang benar, bro? F mempunyai titik minimum di 0,-1, jelas salah ya. Fungsi F naik pada interval dari 0 sampai tak hingga? Tidak, naiknya itu dari 2 sampai tak hingga, 2 ke kanan, bro. Atau di kirinya min 2, itu naik juga ya. Titik minimum lokal F terjadi di X sama dengan min 2, minimumnya bukan, tapi di 2 ya. Ini salahnya di sini. Fungsi F bernilai positif. Nah, nilai positif negatifnya kita tidak tahu karena ini hanya ilustrasinya doang. Grafiknya persamaan fungsinya tidak ada ya, tidak dikasih tahu. Jadi kita tidak bisa menentukan positif negatifnya dari F. Yang E, titik minimum lokal F terjadi di X sama dengan 2. Nah, ini minimum lokalnya. Ya, benar. Jawabannya yang E. Nah, ini harus menganalisis, bro. Ini murni pemahaman ya. Tidak ada rumusnya di sini. Pemahaman, tetapi harus menerjemahkan. F aksen itu seperti ini, diterjemahkan ke F. Oh, seperti ini grafiknya. Dan ini bisa jadi dikategorikan HOTS ya, soalnya ini ya. Nah, berikutnya yang UM-UGM tahun 2009. Jika grafik di samping merupakan grafik fungsi Y sama dengan F aksen X, nah ini F aksen, bro, hati-hati turunan, maka apakah F mencapai maksimum relatif di X sama dengan min 1? Salah ya, itu F aksen benar kalau F aksen. Ini F, jadi salah ya, belum tentu ya. Oke, kita cari kapan F aksennya itu 0. Nah, ini, bro, terutama titik ini titik apa ini? Ini adalah titik min 3,0, ini 1,0 ya, dan ini 2,0. Kalau ini min 1, sekian kita tidak tahu di sini ya. Ini 0 karena sumbu X,
dia tidak ke atas tidak ke bawah di sini ya, y-nya 0. Apa itu y? F aksen. Berarti F aksennya 0, y atau F aksennya 0 saat x-nya -3, 1 sama 2. Berarti itu stasionernya. Nah, kita gambarkan dalam garis bilangan F aksen 0 dia saat -3, 1 sama 2. Ini bro. Di kanan sumbu X, di sebelah kanannya 2 ke kanan, grafiknya itu di atas sumbu X. Di atas sumbu X itu artinya y-nya positif dan y itu F aksen. Berarti F aksennya positif di kanannya 2 ini. Antara 1 dan 2 karena di bawah berarti negatif. Antara -3 dan 1 di atas berarti positif. Ini negatif lagi ya, karena di kirinya -3 grafiknya kan di bawah tuh, y-nya negatif ya. Dan y itu F aksen X bro. Oke, ini kita terjemahkan ke F. Nah, kalau F aksen negatif kurvanya turun bro. Nah gini, sampai -3. Setelah itu ternyata positif, berarti naik lagi sampai 1. Setelah itu turun lagi sampai 2. Setelah itu naik terusnya gitu. Nah, apa kesimpulannya? Ini berarti minimum lokal atau relatif ya. Sama, ini juga minimum lokal atau relatif, dan yang ini maksimum lokalnya bro, atau maksimum relatifnya. Minimum lokalnya ada 2 ya. Di sini berarti -3 ya. Sebetulnya titiknya ini, yang ini sebenarnya titiknya -3, kita tidak tahu. Ini pun sama 2, kita tidak tahu. Yang ini 1, ya. Tidak tahu kenapa? Karena persamaan dari fungsinya tidak tahu, tidak dikasih tahu ya, tidak diberitahu. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai y dari fungsi f. Mana yang benar? F mencapai maksimum relatif di x sama dengan -1, jelas salah. Maksimum relatifnya di x sama dengan 1 ya. Minimum relatif di x sama dengan 1 salah, harusnya maksimum relatif. Maksimum relatif di x -3 sama 1, -3 sama 1 salah, harusnya -3 sama 2. Sorry, bukan maksimum tapi minimum ya. Di -3 sama 2 itu minimum relatifnya. Ada? Nah, ini -3 sama 2. Nah, berarti yang E ini minimum lokal atau relatif di -3 sama 2. Oke, bro. Seperti ini pembahasannya ya. Dan ini beberapa kali keluar di SBMPTN ya, baik dulu matematika dasar maupun saintek. Kalau matematika dasar berarti dia berpotensi keluar di matematika soshum ya. Kalau saintek berarti di matematika IPA untuk SBMPTN besok ya. Oke, mudah-mudahan ini terpahami. Silakan kalian kerjakan sendiri ya. Tidak usah lihat pembahasannya, bisa enggak. Misalnya kalian mengalami masalah, mentok, baru lihat pembahasannya. Oh, ternyata membahasnya seperti ini. Kalau udah seperti itu pasti kalian akan lebih paham ya. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, share ke orang-orang bro. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.